jauh. Sudut kamera ini. Ini ngan bisa berapa? 14 menit? 12. Kita ambilkan drive. Oh, baca kalian langsung. Hah?
enak di Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya membawa karya seni dari rumah yang sifatnya lebih renungan, kontemplasi terhadap diri sendiri, lingkungan dan sebagainya. Lalu di rumah dengan yang datang ke rumah sering ngobrol tentang apa saja sampai pada yang kita sebut kata seni. Nah, ini karya yang saya bikin di studio. Jadi lebih ke ruang personal. Secara kerjanya maupun perenungannya. Ini karya Etsa di atas kertas Hanemuller. Terus saya tempel di sini dan ini pernah dipamerkan di beberapa tempat. Dan karya ini juga saya sebut lebih karya personal, terus hubungannya dengan orang yang datang ke tempat pameran itu. Jadi ini tulisan-tulisan baik yang di rumah maupun di tempat pameran. Nah, pada konteks Babakan Siliwangi ini yang kita temukan bersama waktu itu dengan Kang Olis. Kang Olis, saudara saya kemarin kebetulan ke rumah dan dia sedang ada acara syukuran mau umroh karena umroh tanggal 1 apa dalam sela-sela ngobrol itu muncul dari saya itu temuan personal. Temuan personal itu di sini ada skill, ada konten, ada berbagai hal yang saya kerjakan. Nah, terus ini ada sebagai dosen atau sebagai seniman bebas, menurut saya ini nggak cukup. Kita perlu masuk ke persoalan-persoalan yang dibicarakan, yaitu latar belakang masalahnya. Nah, masalahnya adalah ini hutan. Jadi ini tuh hutan Siliwangi itu mappingnya, kalau kita lihat, coba lihat mappingnya itu hanya satu langkah dari sini. Satu langkah dari sini itu ada Sabuga, Sasana Budaya Gadesa, tempat di mana para mahasiswa, para empu, profesor dan sebagainya di situ di wisuda atau orasi budaya. Terus hanya satu langkah dari sana ada ini tempat sampah. Tempat sampah di sini dan satu langkah dari sana sungai. Kalau lihat googling itu sungai terkotor di dunia. Jadi bagaimana konspirasi jadi solution ya. Apakah yang saya gambar di sini para kapital dan politik konspiratif gitu, kalau menurut Gramsci itu ada Gramsci. Itu ketika politik kita itu hegemoni, hampir semuanya itu tertutup. Kayak intelektual misalnya, budayawan, seniman, padahal di sini tuh gudangnya ITB itu termasuk saya, termasuk student segala macam. Itu seperti tidak bisa ngambil bahwa di dia ayah runtah. Dan hanya beberapa tahun yang lalu di sini itu di demo juga oleh kita bersama-sama itu, karena ada pembangunan di situ sedikit mau dibangun restoran dan hotel.
dan itu sudah dilakukan lagi. Jadi bagaimana si personal ini jadi masuk ke ini ya, pembicaraan dengan masuk ke kebijakan. Nah, sebetulnya ini sudah bicara saya dengan Kang Farhan, itu jadi masuk situ ya, Farhan bahwa dia sama dengan medium kanvas juga 4 atau 5 bulan lalu di sini. Jadi saya dengan Kang Farhan untuk sama-sama mencari solusi untuk memindahkan sampah ini karena itu sebenarnya tidak estetik, tidak etik dan tidak pedagogik. Saya ulang-ulang itu etik, estetik, pedagogik. Tapi tidak estetik, kan? Lihat aja. Kalau masuk ke sini, baik visual maupun rasa sangat tidak harus sekali. Pedagogi dekat dengan kita ya, pendidikan di sini. Terus etik juga bagian dari etik kita. Ini tuh menurut saya ujian yang paling dekat untuk para intelektual sebetulnya. Dan ujian paling dekat sekali dengan pemerintah Kota Bandung. Dan juga tidak hanya Bandung sebetulnya. Indonesia dan global bagaimana hegemoni kapital itu menyisihkan ruang-ruang publik, menyisihkan ruang-ruang untuk anak-anak, menyisihkan untuk pohon, untuk udara, untuk apa ya, ini kan baru 3% dari Kota Bandung itu sangat potensial untuk menyaring udara di Kota Bandung yang kota cekungan. Kota Bandung itu kota cekungan. Jadi kota cekungan di sini dan ini tuh Bakat Siliwangi. Jadi kalau ini di halangan Guruntah, Tahan Karario, KPH, apalagi sekarang ada modus ini tuh, coba lihat modusnya itu bahwa di sini itu akan dijadikan untuk wisata sampah dan wisata sampah. Wisata bagaimana pemerintah itu seolah-olah membuat edukasi dari sampah. Itu oke, saya setuju. Tapi penempatannya jangan di sini. Maaf saja. Sebetulnya masalahnya itu saja penempatan. Tapi karena penempatan itu berhubungan dengan estetik rasa dan menalar itu, mereka jadi terbiasa nyenukil. Karena terbiasa begitu, berbagai hal di negeri ini tuh melakukan hal yang sama, modus-modus. Tidak ada hubungannya dengan sampah. Bisa dilihat di pendidikan, perguruan tinggi, dalam perilaku beragama, segala macam. Jadi untuk masuk ke Wiranto sebagai kerabat Adianto, terima kasih ke Bapak Ahmad, Edi, pada hadir. Saya kira ini bagus ya. Apa namanya, waktu kecil. Saya sengaja mengundang apa, tapi lebih ke kurator karena ini hubungannya dengan Amiana Jawa Barat. Judulnya kan nonton itu prolog ya? Prolog. Ini prolognya. Oh, prolog juga kan, prolog. Kameranya 1 bulan ya. Sampai dipegang sampai mereka. Nah, dalam proses itu saya ingin nanti artis topnya di sini. Karena saya di sini dan saya ingin mengundang dengan hormat Pak Farhan, Pak Deddy Mulyadi, karena mereka adalah apa namanya, orang yang memang harus ke sana, bukan dalam konteks memang sendiri. Di prolog itu saya justru ingin diskusi dengan teman yang hadir di sini, diskusi ngobrol. Dari prolog ini saya akan ditarik nanti galeri dua di arsitek, konsep konseptual. Terus nanti di galeri ada dokumentasi. Mohon dibantu Bapak, oke, ini dibantu ya. Nanti ini dokumentasinya ke dalam kota, title, tanggal, berapa, satu rinci di situ. Kalau ada subtitle dalam bahasa Inggris,
saya juga ditunggu oleh Risk Academy karena waktu itu saya ke sini dengan 2 dosen dari Risk Academy Belanda. Saya ajak sini dan dia tertarik dengan apa yang saya lakukan. Terus foto-foto dokumentasi ini akan saya kirim ke sana karena dia akan bikin bos dari proses ini. Jadi metode seni itu sebetulnya seperti personal. Jadi ketika kita tarik ke ruang publik, terus media sosial, terus ada jaringan di beberapa negara, terus ada kebijakan. Saya tadi kalau saya kritik terhadap ITB di mana saya mengajar, saya penting sekali ya metode-metode itu dari personal orang itu yang berjalan di rumah, terus keluar di luar bisa menunjukkan konteksnya dari terus ini apa proses temuan di rumah saat dan sebagainya, terus itu begitu lebih gemronggu laler itu kan ini di rumah nggak mungkin gitu ya. Jadi konteks itu saya nah nanti pasti di ruang galeri kemudian ada bau kan dia nggak apa-apa, jadi ada visual dan ya, dalam teater kan ada olah tubuh, ada sukma jiwa, kita jadi masuk ya. Jadi ada 1, 2 dan film. Dan nanti kalau ada diskusi dengan Pak Deddy Mulyadi, nah pada konteks seperti itu nanti akan kita uji dari apa namanya apakah seni masih punya daya nggak? Mindset mau berlangsung. Nah kalau itu masih juga tidak agak sulit gitu ya, biasanya pejabat itu kan harusnya dulu karena ada sistem ini dan sebagainya. Nah kita pakai sistem juga. Saya mau laporkan ini ke kepolisian. Ini sudah urusan saya mencari nanti teman saya yang idealisme dalam bidang hukum. Ini harus dilakukan. Tahu upaya kita secara estetik udah, secara organisasi seni udah, terus secara pendekatan juga udah. Tapi mereka selalu lupa sejarah dari sini dan pernah. Jadi misalnya nanti ada dari prolog, jadi ini nanti jadi banyak kajiannya dari kemarin. Kajian estetik, dari satu silakan ada yang mau bertanya atau berkomentar yang masuk nanti ke Bienal. Silakan. Di kampus gitu dengan keberadaannya ITB yang multidisiplin, harusnya itu bisa jadi oke, tidak menjadikan solusi tapi setidaknya ada pemantik obrolan ini tuh mau diapain sebenarnya gitu yang dekat sama kita gitu. Yang saya tangkap ya Pak. Udah diundang, makasih Pak. Saya pengen nanya aja Pak, ini kan udah berlangsung beberapa lama. Sebelumnya tuh ini tuh tidak ada, pernah ada cuman tidak ada, tiba-tiba ada lagi. Ini dari pemerhati lingkungan gimana ya Pak? Pemerhati lingkungan Bandung. Ya, karena saya tahu mah ada apa ya, ada yang ya karena Sunda itu loh. Lain wae, Bali. Ya, waktu jeprut permanen, mungkin 6-7 tahun yang lalu saya diantar sama Banda, dari Sandas, pernah ke permanaan di sini. Ini belum, belum segede ini, masih kecil, masih kecil ya. Jadi memang pernah dulu tuh di awal-awal udah diingatkan. Waktu itu zaman kalau nggak salah kan Emil ya, apa presiden kota. Aku lagi ingatkan ini karena ini tuh pindahan dari sana. Nah modus-modus seperti ini tuh kalau ada lihat ke dalam, sebenarnya saya kan udah pernah ke dalam.
Di dalam itu sebetulnya perusahaan plastik ini. Ini saya mau nanti itu jadi ini yang plastik ada di dalam. Plastik itu ada mesin-mesin, ada beberapa banyak mesinnya. Mesin makanya digedein. Jadi yang sampah-sampah basahnya seperti ada di luar sebetulnya kalau mau lihat macam ada plastik. Oh, berarti ada modus apa? Sebenarnya bukan Bisnis. pengolahan plastik sampah kan? Tapi Produksi. Jadi di sininya dalam bentuk cacahan. Jadi dipilih lagi ke satu tempat bisnis dengan. Ini kan dari Cibolewa, Surabaya. Oh, gitu. Cibolewa juga penampung plastik untuk perusahaan-perusahaan yang jadi HP, jadi non, jadi tapi ini bisnis yang paling penting kita karena setiap detik itu kita memakai plastik. Ya. Makanya sawah-sawah di Cibolewa itu lumbung-lumbungnya berubah jadi lumbung plastik. Karena nanam sawah itu lama 6 bulan. Jadi mereka juga udah tidak tertarik pada alam yang kayak gini karena tidak menguntungkan secara finansial. Nah ini kan sangat bagus ya. Ini potensial sekali. Ini pinggir jalan yang bagus di situ. Terus kadang di dalam ada plastik. Mungkin Plastik baru ya Pak? ya plastik yang dikirim. Yang dia kirim dari sini, oh, Dari bahannya ya. ada bahan. Ini problemnya masuknya tuh yang basah juga. Basahnya di luar. Oh, basahnya di luar malah yang ditampilkan ke pabrik. Kita kolaborasi dengan ini Pak, kolaborasi lingkungan. Ya itu sebetulnya waktu kita mengusir PTEI dari sini ya, dengan perusahaan di sini dengan wadahnya itu berhasil. Oh, ya, Berhasil waktu itu kan. Soalnya saya di pengadilan saya juga harus terima karena pola-pola yang seperti ini tapi 3 dimensi dibakar sama Satpol PP waktu itu dan saya lawan dengan teman-teman di sini. Nah, sehingga kan belajar dari itu ya. Kalau usaha ketika saya laporkan lagi atau teman-teman, tapi sekarang kan wali dan sebagainya para aktivisnya udah katanya udah tobat kayaknya. Sudah tobat, udah hijrah, sudah hijrah, sudah tertarik lagi, mungkin lebih baik jadi di wakil menteri dan sebagainya. Nah, ini kan sebetulnya sangat seksi untuk wali teriak-teriak. Makanya ini juga kenapa nggak lingkungan malah seniman yang peduli. Seniman lebih peduli. Saya kan udah beberapa kali di Facebook, udah beberapa kali saya sampaikan ini. Jadi kan pasti di Facebook ada orang tulis ini tidak tertarik. Mungkin harus detail ya. Banyak. Karena kan saya bulan kemarin ada bikin juga bulan foto tentang itu. Ternyata yang minat juga tidak terlalu banyak yang minat. Kayak udah apatis. Padahal yang lewat juga tetap gini gitu. Apa? Harusnya komunitas lari ya. Komunitas ini apa ya komunitas ini kan banyak ya. Itu ikut bersama. Itu kan sebetulnya juga tingkat akademis mestinya yang terus tajam itu. Karena di sana kita pelajari, di seni rupa itu pelajari. Kalau ngomong akademik apa kurangnya itu? Ini untung ITB juga kan. Yang paling mesti tajam itu sebetulnya sekolah. Karena mereka belajar tentang komposisi kan, kalau lagi TPB itu mana merah, mana hijau, mana kuning, dan ketika disatuin itu tuh
ada campuran degradasi pada keseimbangan. Kalau keseimbangan itu antara merah dan kuning misalnya, sampai oranye itu kan ada degradasi dari hitam sampai putih itu kan ada abu-abu. Nah pada tingkat seperti itu tuh praktek-praktek seperti itu tuh tidak dihayati sebagai pola hidup keseharian. Itu yang masalahnya dari sekarang. Nggak diinkan gitu, nggak didekatkan bahwa lu mendekati ini juga coba lihat di luar teman-teman keluar mahasiswa udah ada. Nah, misalkan gini, asalnya ini hijau, sejuk, terus ada ini, ini mestinya langsung gitu. Saya juga bikin fotonya gitu, lingkungan yang indah. Tiba-tiba ada hal yang apa namanya kontras, paradok. Kalau dengar dari pernah ngobrol di sama Kang Wisnu, katanya janji setahun. Dari kampung perlu Ini di Jakarta atau DPL ada perusahaan plastiknya pemerintah? Nah, aku nggak tahu perusahaannya, kayaknya sih di belakang. Nggak tahu. DL. Kalau ke sana itu barang juga ada CCTV. Saya cuma baca harusnya ada radius berapa dari Liar, mabuk nih, mabuk sampah. sampai ke rumah nanti masih ke bau loh. Hah? Sampai ke rumah masih ke bau. Otaknya masih ngerekam. Iya. Jangan-jangan nanti malam mimpi mimpi buruk. Beneran, sorry liar. Bentar ya. Biar bisa.